Apa jadinya jika api yang seharusnya membakar justru berubah menjadi jalan kemenangan? Apa jadinya jika seseorang dihina, dirantai, dipermalukan, namun dari api itu lahir kehancuran bagi penindasnya? Sedulur Olah Roso, kisah ini bukan dongeng biasa. Ini bukan sekadar lakon wayang untuk hiburan malam. Ini adalah kisah tentang kesetiaan, ujian batin, dan bagaimana kekuatan suci bekerja dengan cara yang tidak pernah disangka manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu Jagat Alit, lan Jagat Gede. Malam ini, dengan Roso yang hening, kita akan menyelami satu peristiwa besar dalam jagat Ramayana. Anoman Obong, kisah tentang sang kera putih yang tidak bisa dibakar oleh api dunia, karena jiwanya telah menyatu dengan kebenaran. Nama Anoman bukan nama sembarangan. Ia adalah putra Bayu, penguasa angin. Ia adalah simbol kesetiaan total kepada Dharma. Dalam kisah ini, Anoman diutus oleh Rama untuk memastikan keselamatan Dewi Sinta yang diculik oleh Raja Angkara Murka Rahwana, penguasa negeri gelap bernama Alengka. Perjalanan Anoman bukan perjalanan ringan. Ia melompati samudra luas, menembus batas antara terang dan gelap. Ia masuk ke jantung kekuasaan Angkara seorang diri, tanpa pasukan, tanpa tameng, tanpa senjata berat. Yang ia bawa hanyalah keyakinan dan keberanian. Disinilah pelajaran pertama dimulai. Orang yang berdiri di jalan kebenaran tidak membutuhkan jumlah. Ia hanya membutuhkan hati yang tidak ragu. Saat Anoman menemukan Dewi Sinta di Taman Argasoka, ia melihat keteguhan seorang wanita yang tidak tergoyahkan. Sinta tetap suci, tetap setia, tetap percaya bahwa kebenaran akan datang tepat pada waktunya. Anoman menyampaikan pesan Rama, menyalakan kembali harapan di tengah keputusasaan. Namun sedulur, setiap cahaya yang masuk ke wilayah kegelapan akan selalu memancing perlawanan. Keberadaan Anoman tercium oleh pasukan Alengka. Terjadilah pertempuran, taman dirusak, prajurit raksasa tumbang, istana geger, hingga akhirnya Anoman ditangkap dan dihadapkan kepada Rahwana. Di hadapan raja raksasa itu, Anoman tidak menunduk. Tubuhnya boleh dirantai, tetapi jiwanya berdiri tegak. Rahwana merasa dihina. Seekor kera berani menantang kekuasaannya. Kesombongan Rahwana tersentuh. Dan dari sanalah lahir keputusan yang keliru. Rahwana tidak langsung membunuh Anoman. Ia memilih hukuman yang dianggap paling merendahkan. Ekor sang kera putih dililit kain, disiram minyak, dan dibakar di depan seluruh rakyat Alengka. Sedulur Olah Roso, bayangkan suasana saat itu. Api menyala, teriakan sorak memenuhi udara. Raksasa tertawa melihat api menjilat ekor Anoman. Mereka mengira inilah akhir dari sang kera putih. Namun, mereka lupa satu hal penting. Anoman adalah putra angin, dan angin tidak tunduk pada api. Api yang menyala tidak membakar tubuhnya. Api itu justru menyatu dengan kekuatannya. Dalam satu lompatan, Anoman meloncat ke atap istana. Api menjalar. Ia melompat lagi, menara terbakar, balairung menyala. Rumah-rumah raksasa dilalap api. Malam itu, Alengka berubah menjadi lautan api. Inilah titik balik kisah Anoman Obong. Api yang diniatkan sebagai alat penghinaan, berubah menjadi senjata kehancuran. Api yang dimaksudkan untuk memadamkan, justru menyalakan perlawanan. Rahwana yang angkuh menyaksikan kerajaannya terbakar, rakyatnya panik, pasukannya kacau, dan semua itu dilakukan oleh makhluk yang mereka anggap remeh. Sedulur, disinilah makna batin bekerja. Dalam Islam, ujian adalah cara Allah meninggikan derajat hambanya. Dalam laku Jawa, geni ujian adalah proses pemurnian. Besi tidak akan menjadi pedang tanpa ditempa api. Emas tidak akan murni tanpa dibakar. Anoman tidak membakar karena dendam pribadi. Ia tidak ngamuk karena ego. Ngamuknya adalah bagian dari Dharma. Sebuah peringatan bahwa kezaliman tidak pernah aman selamanya. Yang sering luput dari perhatian. Setelah Alengka terbakar, Anoman tidak larut dalam amarah. Ia kembali memastikan Dewi Sinta selamat. Ia menenangkan api agar tidak melukai yang tidak bersalah. Ia menyelesaikan tugasnya dengan hati tetap jernih. Disitulah letak kesuciannya. Api boleh berkobar di luar, tetapi di dalam dirinya tetap tenang.
Sedulur Olaharoso, kisah ini adalah cermin. Berapa banyak dari kita yang dibakar oleh keadaan, dihina oleh manusia, direndahkan oleh keadaan hidup, difitnah, tanpa pembelaan. Jika hati kita rapuh, kita akan hancur. Tetapi jika hati kita bersandar pada Allah, api itu justru akan menjadi cahaya. Anoman Obong mengajarkan satu hal penting. Orang benar mungkin diuji dengan api, tetapi api tidak pernah bisa mengalahkan kebenaran. Api telah membakar Alengka. Langit merah, asap mengepul, teriakan memenuhi malam. Tetapi sedulur, kisah ini tidak berhenti pada kobaran api. Justru disinilah makna terdalam mulai terlihat. Ketika Anoman meloncat dari satu atap ke atap lainnya, ia bukan sekadar membalas penghinaan. Ia sedang mengguncang kesadaran sebuah kerajaan yang mabuk kekuasaan. Api yang menjalar bukan hanya membakar bangunan, tetapi membakar rasa aman palsu yang menyelimuti Alengka. Sedulur Olaharoso, seringkali manusia merasa kuat bukan karena benar, tetapi karena lama tidak disentuh peringatan. Rahwana dan pasukannya sudah terlalu lama merasa tak terkalahkan. Tidak ada yang berani menentang. Tidak ada yang mampu menembus bentengnya. Sampai seekor kera putih datang membawa pesan kebenaran. Rahwana adalah lambang angkara dalam diri manusia. Dalam dirinya ada kesombongan, hawa nafsu, keinginan menguasai yang bukan haknya. Ia menculik Dewi Sinta bukan semata karena cinta, tetapi karena ego. Dan ketika Rama mengutus Anoman, itu bukan hanya misi penyelamatan. Itu adalah peringatan pertama bagi Rahwana. Tetapi Rahwana memilih menertawakan peringatan itu. Disinilah kita belajar. Sedulur, setiap kezaliman selalu diberi kesempatan untuk berhenti. Tetapi jika kesempatan itu ditolak, maka akibatnya datang tanpa bisa dicegah. Saat api membesar, kepanikan menyebar. Prajurit raksasa berlarian, rakyat menjerit. Istana yang selama ini berdiri megah mulai runtuh. Dan Rahwana menyadari satu hal yang tidak pernah ia bayangkan. Kekuasaan tidak menjamin keselamatan. Anoman sebenarnya bisa langsung melarikan diri. Tetapi sebelum pergi, ia kembali memastikan Dewi Sinta aman. Ia menyampaikan pesan terakhir, bahwa Rama akan datang, bahwa perang besar akan segera terjadi, dan bahwa apa yang terbakar malam itu hanyalah permulaan. Sedulur Olaharoso, dalam kehidupan kita pun demikian. Kadang, Allah tidak langsung menjatuhkan azab besar. Ia hanya mengirim api kecil sebagai tanda. Masalah kecil, kerugian kecil, teguran kecil. Jika manusia sadar, ia akan berhenti. Tetapi jika tetap angkuh, api kecil itu akan membesar. Anoman Obong bukan sekadar aksi heroik. Ia adalah simbol bahwa kebenaran memiliki kekuatan yang tidak bisa dipadamkan. Api yang membakar ekornya adalah ujian, tetapi ujian itu justru menjadi energi. Dalam perspektif batin Jawa, ini adalah laku geni. Api adalah unsur pemurnian. Jiwa yang telah bersih tidak akan hangus oleh api dunia. Justru ia akan semakin terang. Anoman tidak terbakar karena Rosonia menyatu dengan Dharma. Ia tidak dikendalikan amarah. Ia mengendalikan amarah. Inilah pembeda antara ngamuk karena ego dan ngamuk karena kebenaran. Ngamuk karena ego menghancurkan segalanya tanpa arah. Ngamuk karena kebenaran menghancurkan kebatilan dengan terukur. Anoman tidak membakar Taman Argasoka tempat Dewi Sinta berada. Ia tidak membakar tanpa kendali. Ia memilih titik-titik strategis. Ia membuat Rahwana merasakan ketakutan yang selama ini dirasakan oleh orang lain. Sedulur, berapa banyak dari kita yang ingin membalas ketika dihina? Berapa banyak yang ingin membakar balik, tetapi kita lupa satu hal. Jika hati belum bersih, api balasan justru akan membakar diri sendiri. Anoman bisa mengubah api menjadi senjata karena ia tidak membawa dendam pribadi. Ia hanya menjalankan tugas. Ia hanya menjadi alat dari kehendak yang lebih tinggi. Dalam Islam, ini disebut tawakal yang aktif. Bukan pasrah tanpa usaha, tetapi berserah diri setelah melakukan yang terbaik. Anoman tidak duduk menunggu keajaiban. Ia bergerak, ia berjuang, tetapi hatinya tidak melekat pada hasil. Ketika akhirnya ia melompat keluar dari Alengka dan memadamkan api di ekornya dengan menceburkan diri ke laut, itu adalah simbol pengendalian. Api sudah menjalankan fungsinya. Tidak perlu diperpanjang, tidak perlu dipelihara. Inilah pelajaran kedua dari kisah ini.
Kemampuan mengakhiri amarah, sama pentingnya dengan keberanian menyalakannya. Rahwana kini tidak lagi tenang. Ia tahu perang tidak bisa dihindari. Api yang membakar Alengka telah membakar kesombongannya. Tetapi sayangnya, kesadaran belum lahir. Yang lahir justru dendam yang lebih besar. Sedulur Olahroso, disinilah tragedi sering bermula. Ketika seseorang diperingatkan oleh peristiwa, tetapi ia tidak merenung. Ia justru mengeraskan hati. Api yang seharusnya menjadi pelajaran, berubah menjadi alasan untuk membalas lebih kejam. Anoman kembali kepada Rama, membawa kabar. Ia tidak membawa trofi, ia tidak membawa pujian. Ia hanya membawa informasi dan keyakinan bahwa kebenaran akan menang. Dan dari peristiwa ini, kita belajar satu hal penting. Kadang kemenangan tidak langsung berupa kemenangan besar. Kadang kemenangan pertama adalah runtuhnya rasa takut dalam diri. Alengka terbakar bukan hanya secara fisik, ia terbakar secara batin. Mitos tentang kekuatan Rahwana mulai retak, rakyatnya mulai sadar bahwa rajanya tidak sekuat yang dibayangkan. Sedulur, jika dalam hidup kita ada Alengka yang tampak kokoh, entah itu ketidakadilan, kesulitan ekonomi, tekanan hidup, atau orang-orang yang meremehkan kita, jangan takut jika suatu hari Allah menyalakan api ujian. Bisa jadi, itu adalah awal runtuhnya benteng yang selama ini membuat kita tertindas. Anoman Obong mengajarkan bahwa api tidak selalu musuh. Api bisa menjadi cahaya. Api bisa menjadi jalan pembuka kemenangan, asal hati tetap bersandar pada Yang Maha Kuasa. Setelah kobaran api mereda, dan Anoman kembali menghadap Rama, suasana tidak lagi sama. Bukan hanya negeri Alengka yang berubah. Energi peperangan sudah benar-benar terasa di udara. Api yang membakar kota itu seperti tanda dari langit, bahwa pertarungan besar antara Dharma dan Angkara tidak bisa dihindari. Sedulur Olahroso, peristiwa Anoman Obong sejatinya adalah titik balik psikologis. Bagi Rama dan pasukannya, itu adalah bukti bahwa Alengka bisa ditembus. Bahwa Rahwana tidak kebal, bahwa ketakutan hanyalah ilusi yang dibangun oleh kekuasaan. Tetapi bagi Rahwana, kebakaran itu adalah tamparan telak bagi harga dirinya. Kesombongan yang kokoh mulai retak. Justru, seringkali ketika ego terluka, ia berubah menjadi lebih ganas. Rahwana memilih menutup pintu kesadaran. Ia tidak merenung, tidak meminta maaf, tidak mengembalikan Dewi Sinta. Ia justru mempersiapkan perang. Disinilah kita melihat perbedaan antara jiwa besar dan jiwa yang diperbudak nafsu. Jiwa besar akan bercermin ketika dipukul peristiwa, jiwa yang dikuasai nafsu akan membalas tanpa introspeksi. Anoman sendiri tidak pulang dengan wajah jumawa. Ia tidak menyombongkan keberhasilannya membakar Alengka. Ia bersujud hormat kepada Rama, melaporkan apa yang terjadi dengan tenang. Tidak ada kebanggaan berlebihan. Tidak ada rasa ingin diakui sebagai pahlawan. Inilah pelajaran halus yang sering terlewat. Orang yang benar-benar kuat tidak sibuk mengumumkan kekuatannya. Sedulur, bayangkan jika Anoman setelah membakar Alengka merasa paling berjasa, merasa paling penting. Bisa saja muncul benih kesombongan baru. Tetapi tidak. Ia tetap menjadi hamba tugas. Ia tetap menjadi alat kebenaran, bukan pemilik kebenaran. Dalam laku spiritual Jawa, ini disebut sepi ing pamrih, rame ing gawe, bekerja keras tanpa pamrih pribadi. Dalam Islam, ini sejalan dengan keikhlasan amal, bertindak bukan untuk pujian manusia, tetapi karena tanggung jawab kepada Yang Maha Kuasa. Api Alengka bukan akhir cerita. Itu hanya pembuka perang besar yang dikenal sebagai Baratayuda versi Ramayana. Rama bersama bala tentara kera membangun jembatan menuju Alengka. Mereka tidak lagi bergerak sembunyi-sembunyi, kini terang-terangan. Ini adalah simbol bahwa setelah kebenaran menunjukkan eksistensinya, ia tidak lagi bersembunyi. Sedulur Olahroso, dalam hidup kita pun demikian. Ketika kita sudah berani berdiri di atas kebenaran, akan ada fase di mana kita harus menghadapi konsekuensinya secara terbuka. Tidak lagi sembunyi, tidak lagi setengah-setengah. Disitulah ujian sebenarnya dimulai. Rahwana mengerahkan seluruh kekuatan, putra-putranya, panglima-panglimanya, semua turun ke medan perang. Ini menunjukkan bahwa ketika kebatilan merasa terancam, ia akan mengeluarkan seluruh daya untuk mempertahankan diri. Tetapi satu hal yang menarik, api yang pernah membakar Alengka,
tetap membekas dalam ingatan rakyatnya. Rasa takut mulai tumbuh. Kepercayaan mutlak kepada Rahwana mulai goyah, dan itu adalah dampak psikologis yang sangat besar. Sedulur, terkadang kemenangan bukan langsung terlihat dalam bentuk hasil akhir. Kadang kemenangan pertama adalah runtuhnya keyakinan lawan terhadap dirinya sendiri. Anoman Obong telah menanam benih ketakutan di jantung Alengka. Ia membuktikan bahwa kekuasaan Rahwana bisa ditembus. Dan ketika mitos tentang kekuatan absolut runtuh, maka separuh peperangan sebenarnya sudah dimenangkan. Namun di balik semua itu, ada makna batin yang lebih dalam lagi. Api yang menyala di ekor Anoman adalah simbol hawa nafsu yang bisa menghancurkan. Tetapi di tangan jiwa yang bersih, api itu menjadi alat. Artinya, energi besar dalam diri manusia, entah itu amarah, ambisi, atau kekuatan, tidak selalu buruk. Yang menentukan adalah siapa yang mengendalikan. Jika nafsu mengendalikan kita, kita menjadi Rahwana. Jika kita mengendalikan nafsu, kita belajar dari Anoman. Sedulur olah rasa, coba renungkan. Berapa kali kita terbakar oleh emosi? Berapa kali kita ngamuk karena harga diri terluka? Ataukah ngamuk kita selama ini seperti Rahwana yang membabi buta? Ataukah seperti Anoman yang terarah, terukur, dan selesai? Ketika tugasnya selesai, Anoman tidak menyimpan api di ekornya selamanya. Setelah tugas selesai, ia memadamkannya. Ini simbol bahwa amarah yang digunakan untuk kebenaran pun tidak boleh dipelihara. Ia hanya alat sementara. Seringkali manusia gagal bukan karena tidak punya kekuatan, tetapi karena tidak tahu kapan harus berhenti. Api kecil yang tidak dipadamkan bisa membakar hutan kehidupan sendiri. Di titik ini, perang besar semakin dekat. Rama bergerak dengan strategi. Pasukan kera bersiap. Rahwana mengeras, dan takdir mulai menenun hasil akhirnya. Anoman berdiri di antara dua dunia. Dunia kelembutan dan dunia peperangan. Ia bisa menjadi lembut saat bertemu Dewi Sinta. Ia bisa menjadi api saat menghadapi kezaliman. Inilah keseimbangan sejati. Sedulur, hidup ini menuntut keseimbangan itu. Tidak selamanya kita harus diam, tidak selamanya kita harus ngamuk. Ada waktu untuk sabar, ada waktu untuk tegas, ada waktu untuk memaafkan, ada waktu untuk melawan. Dan semua itu harus dipandu oleh rasa yang jernih. Anoman Obong bukan hanya kisah masa lalu, ia adalah cermin perjalanan jiwa manusia. Ketika diuji, ketika dihina, ketika dibakar keadaan, apakah kita akan hancur? Ataukah kita akan bangkit dan menjadikan api itu cahaya? Perang besar akan segera pecah. Tetapi sesungguhnya perang terbesar bukan di medan Alengka. Perang terbesar adalah di dalam diri manusia. Antara kesombongan dan kesadaran. Antara nafsu dan keikhlasan. Antara Rahwana dalam diri dan Anoman dalam hati. Perang besar akhirnya benar-benar pecah. Langit di atas Alengka tidak lagi hanya memerah karena api, tetapi karena takdir yang sedang dituliskan. Pasukan kera yang dipimpin oleh Rama bergerak dengan keyakinan. Di seberang sana, Rahwana berdiri dengan sisa kesombongan yang masih membara. Sedulur Olaroso, semua yang terjadi setelah Anoman Obong adalah konsekuensi. Api kecil di ekor Anoman kini berubah menjadi kobaran besar peperangan. Peperangan itu bukan dimulai oleh api. Ia dimulai oleh keserakahan, penculikan Dewi Sinta, dan keputusan Rahwana menuruti hawa nafsunya. Di medan laga, banyak panglima raksasa tumbang. Putra-putra Rahwana satu persatu gugur. Setiap dentuman senjata adalah benturan nilai. Dharma melawan adharma, kesetiaan melawan keangkaraan. Ini bukan sekadar benturan fisik, tetapi pertarungan prinsip. Anoman kembali menunjukkan perannya. Ia bukan hanya pembakar Alengka, tetapi penjaga semangat. Ia bergerak cepat, membantu yang lemah, menerobos pertahanan, dan tetap setia pada komando Rama. Tidak ada ambisi pribadi, tidak ada keinginan menjadi pusat perhatian. Sedulur, inilah makna kemenangan sejati. Bukan tentang siapa yang paling terlihat, tetapi siapa yang paling lurus niatnya. Rahwana akhirnya berhadapan langsung dengan Rama. Pertempuran itu bukan sekadar duel dua tokoh besar. Itu adalah simbol akhir kesombongan yang tumbuh. Rahwana dengan ilmu tinggi, kesaktian luar biasa, dan kekuasaan luas tetap runtuh. Mengapa?
Karena fondasinya salah, ilmu tanpa kebijaksanaan adalah bencana. Kekuatan tanpa kendali adalah kehancuran. Kekuasaan tanpa keadilan adalah awal keruntuhan. Sedulur Olah Roso, berapa banyak manusia hari ini yang seperti Rahwana, pintar, kuat, berpengaruh, tetapi lupa pada batas, lupa pada etika, lupa bahwa semua hanya titipan. Anoman Obong mengajarkan bahwa bahkan kerajaan sebesar Alengka bisa terbakar oleh api kecil jika fondasinya rapuh. Dan fondasi paling rapuh adalah kesombongan. Ketika Rahwana akhirnya tumbang, dunia tidak langsung berubah menjadi sunyi bahagia. Ada luka, ada kehilangan, ada puing-puing yang harus dibersihkan. Ini pelajaran penting. Kemenangan pun tetap menyisakan pekerjaan. Seringkali kita berpikir, jika musuh sudah kalah, maka semua selesai. Tidak. Setelah api padam, kita harus membangun kembali dengan kesadaran baru. Jika tidak, bara lama bisa menyala lagi. Dewi Sinta akhirnya kembali bersama Rama. Tetapi bahkan setelah itu, ujian belum sepenuhnya usai. Kehidupan selalu menghadirkan babak baru. Inilah hakikat dunia. Tidak ada fase yang benar-benar tanpa ujian. Sedulur, kisah Anoman Obong bukan sekadar tentang membakar kota. Ia adalah simbol transformasi. Api dalam kisah ini adalah ujian, penghinaan, dan penderitaan. Tetapi bagi jiwa yang bersih, api menjadi cahaya. Coba kita renungkan dalam kehidupan pribadi. Ketika kita difitnah, itu seperti ekor yang dibakar. Ketika kita direndahkan, itu seperti diarak keliling kota. Ketika usaha kita dihancurkan, itu seperti Alengka yang tertawa melihat kita terbakar. Pertanyaannya, apakah kita akan hancur? Ataukah kita akan menjadikan api itu sebagai tenaga untuk melompat lebih tinggi? Anoman tidak pernah meminta untuk dibakar. Tetapi ketika itu terjadi, ia tidak mengutuk takdir. Ia menggunakan keadaan. Inilah laku spiritual yang tinggi. Menerima ujian tanpa menyerah pada keadaan. Dalam Islam, ini adalah sabar yang aktif, bukan diam tanpa gerak. Tetapi keteguhan hati yang tetap bersandar pada Allah sambil terus berusaha. Dalam ajaran Jawa, ini adalah ngeli tanpa keli. Mengikuti arus tanpa hanyut. Sedulur Olah Roso, setiap manusia pasti memiliki Alengka dalam hidupnya. Bisa berupa tempat kerja yang penuh intrik, lingkungan yang meremehkan, keluarga yang tidak memahami, atau bahkan diri sendiri yang masih dikuasai nafsu. Dan setiap kita juga memiliki dua potensi, Rahwana dan Anoman. Rahwana muncul ketika kita dikuasai ego. Anoman bangkit ketika kita dikuasai kesetiaan pada kebenaran. Api kehidupan tidak pernah berhenti menyala, kadang kecil, kadang besar. Tetapi yang menentukan bukan seberapa besar apinya. Yang menentukan adalah seberapa kuat roso kita dalam menghadapinya. Kisah ini akhirnya membawa kita pada satu kesimpulan. Dalam kebenaran mungkin tertunda, tetapi tidak pernah kalah. Kezaliman mungkin tampak kuat, tetapi ia selalu membawa benih kehancurannya sendiri. Anoman Obong adalah pengingat bahwa penghinaan bukan akhir, ujian bukan tanda kebencian Tuhan. Kadang justru dari situlah jalan kemenangan dibuka. Sedulur Olah Roso, jika hari ini panjenengan sedang merasa dibakar oleh keadaan, jangan putus asa. Bisa jadi itu adalah proses pemurnian. Bisa jadi Allah sedang menguatkan kaki panjenengan untuk lompatan besar berikutnya. Tetap jaga hati. Tetap luruskan niat. Jangan biarkan api mengubah panjenengan menjadi Rahwana. Biarkan api itu menjadikan panjenengan lebih terang seperti Anoman. Semoga kisah ini tidak hanya menjadi cerita, tetapi menjadi cermin untuk perjalanan batin kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu Jagat Alit. Lan Jagat Gede. Terus rawat roso, terus jaga kesadaran, dan tetap bersama kami di channel Olah Roso, karena setiap kisah adalah jalan pulang menuju cahaya.